Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini pelajaran online terakhir ya. Bagi yang masuk, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Bagi yang belum masuk, semoga cepat nyusul ya. Karena di rumah terus tentu saja berbeda. Belajar online dan offline itu terus saja berbeda. Meskipun nanti tetap saya lanjutkan untuk pelajaran online-nya tetap saya lanjutkan bagi yang tidak datang ke pondok. Tayyib. Tafsir surat Abasa yang bagian yang kedua, yang pertama tadi kemarin sudah terlewat ya. Tentang asbabun nuzul surat Abasa, yang mana ada seorang buta yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum yang dia meminta Rasulullah SAW atau ingin meminta diceramahi ya, meminta dikasih ilmu oleh Rasulullah SAW, minta didakwai. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW sedang berharap orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy mendengarkan dakwahnya. Kemudian Rasul SAW sebagai manusia biasa, Rasul merasa tidak enak hati, merasa tersinggung dengan kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah SAW berpaling dari beliau radhiyallahu anhu. Kemudian perbuatan Rasul tersebut ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini, dan ini juga termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat dan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia berbuat salah, maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di pelajaran yang ke-8 ini di ayatnya ke-24 sampai 42, ini berkaitan dengan jiwa dan alam semesta. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mentadaburinya, menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Termasuk juga hasil manusia ini diciptakan dari apa? Kita baca saja ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzurul insanu ila ta'amih. Maka lihatlah manusia itu kepada ila ta'amih, kepada makanannya. Anna sababnal ma asobba. Kamilah yang mencurahkan air dari langit. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, kami ratakan. Fambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan biji-biji itu dari bumi. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melihat kepada makanan kita. Siapakah yang menurunkan air dari langit, yang kemudian menumbuhkan sehingga bumi itu terpecah, muncul tunas padi, tunas kelapa, tunas kedelai, tunas kacang hijau, tunas buah-buahan. Kemudian fambatna fiha habba. Kemudian dari tumbuhan tersebut muncullah biji-bijian. Wa inaba wa qadba. Kemudian anggur dan juga sayur mayur. Wa zaituna wa nakhla, dan juga buah zaitun dan juga kurma. Wa hada'iqa gulba, dan juga kebun-kebun yang hadikoh. Jamak dari hadikoh. Hada'iq, kebun-kebun yang gulba, yang dia lebat. Fakihatau wa abba, serta fakihah, buah-buahan, wa abba, rumput-rumputan, mata'alakum wa li'an'amikum. Untuk kesenanganmu dan untuk kesenangan binatang ternakmu, karena bisa makan rumput. Fa'idha jada, di sini Allah Subhanahu wa taala berpindah. Fa'idha ja'atis sokhah, dan apabila hari itu datang suara yang memekakkan, yaitu suara sangkakala, ditiup sangkakala. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana seseorang itu yafirul mar'u, berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan anak-anaknya dan bapaknya, wa ummihi wa abi,
dari ibu dan bapaknya. Dia lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anak dia udah nggak peduli. Mereka lari menyelamatkan dirinya masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu setiap orang dari mereka mempunyai urusan sya'nu yughni, sya'n yang menyibukkan masing-masing individu, sehingga mereka lari dari keluarganya, lari dari saudaranya, lari dari bapak dan ibunya, lari dari anak dan istrinya, takut untuk dimintai pertanggungjawaban. Wujuhun yawma idzin musfirah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang pada saat itu yawma idzin musfirah, yang berseri-seri. Dhahikatum mustabsirah, tertawa dan bergembira ria. Ini orang-orang yang dia sukses di dunia. Ketika mendengar hari seperti itu, ketika terjadi hari itu, maka dia wajahnya berseri-seri dan juga tertawa bergembira karena dia akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa dan juga kekal abadi. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar, tetapi ada juga sekelompok orang yang pada hari itu mukanya tertutup debu. Tarhaquha qatarah, dan ditutup oleh kegelapan. Raine peteng. Ulaika humul kafaratul fajr, itulah orang-orang yang kafir, lagi durhaka, lagi fajir. Faedah dan kesimpulan dari ayat ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memikirkan tentang makanan yang dia makan. Tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh binatang ternaknya, buah-buahan, biji-bijian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan tumbuhan tersebut dari dalam bumi. Allah juga yang menurunkan air. Manusia hanya berusaha. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak ada hujan, maka mati, udah selesai. Tayyib. Yang kedua, pada ayat-ayat tersebut terdapat isyarat tentang dahsyatnya hari kiamat, yang mana orang-orang sampai lalai, sibuk dengan urusannya masing-masing, melalaikan orang-orang yang mereka cintai. Dari bapak ibunya, dari istrinya, dari anaknya dia lari. Kemudian yang ketiga, ada dua kelompok. Yang pertama, wajahnya yang berseri-seri, yaitu orang-orang yang berbahagia, dan ada juga orang-orang yang wajahnya gelap, murung. Mereka adalah orang-orang yang sengsara, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Kemudian yang keempat, hasil dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kelihatan pengaruhnya di wajah seorang. Menjadi cahaya. Yang kelima, orang-orang yang beriman pada hari kiamat akan memiliki sifat bahwa wajah mereka berseri-seri. Ini sifat mereka di hari kiamat nanti. Kemudian sedangkan orang-orang kafir keluar dari batasan-batasan larangan Allah, maka mereka memiliki sifat hina, gelap, jelek, kotor, dan mereka sengsara pada saat mereka bersedih. Tayyib. Saya rasa cukup ya. Kita lanjutkan besok. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.